Oke, selamat malam. Maaf biasa tadi ada gangguan sinyal sebentar. Ya, saya ulangi ya. Jadi minggu ini saya mau ngobrol santai nih dengan seseorang. Beliau ini senior saya, dokter spesialis kulit kelamin di Surabaya. Beliau juga influencer, beliau juga entrepreneur. Dan di sini bukan untuk kali ini kita nggak ngomongin masalah kulit ya, tapi nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, kita curi-curi ilmu beliau sedikit, oke nggak apa-apa. Cuman di sini fokus kita mau menanyakan ke beliau selama ini kan baru saja beliau ini hamil dan melahirkan. Itu semua terjadi di era pandemi ini. Nah, yang saya ingin bagikan adalah tips-tips mungkin dari beliau gimana hamil dan melahirkan lancar. Jadi di era pandemi seperti ini karena banyak juga yang DM saya, teman-teman saya dan follower saya banyak yang takut hamil. Jadi di era pandemi mereka takut hamil tapi pengen berharap pengen punya anak, berharap untuk program kehamilan tapi masih takut ya, takut karena banyak hal sih. Makanya saya ajak narasumber yang mengalami sendiri dan beliau juga dokter, jadi penjelasannya juga pasti maksudnya pasti valid ya. Beliau dokter, beliau juga mengalami sendiri meskipun beliau bukan dokter spesialis obgyn. Nah, kalau dari dokter spesialis obgyn sendiri, saya pernah mengajak live teman saya di awal-awal pandemi. Memang dari dokter SPOG itu tidak dianjurkan untuk hamil dulu di masa pandemi seperti ini karena banyak pertimbangan, misalnya harus sering ke rumah sakit kan juga akan meningkatkan paparan, terus nanti belum keribetan dari harus screening dan lain-lain. Nah, ini makanya sekarang saya ajak orang yang benar-benar sudah mengalami sendiri ya, jadi mungkin ada insight lain, jadi nggak terlalu takut atau mungkin sekarang kondisinya seperti apa. Nah, mungkin kita bisa dengar langsung dari beliau. Halo Mbak Dita. Oh, selamat malam, Ninggar. Terima kasih Malam udah Mbak. dinya. Mm-mm. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas, jelas. Ini nggak apa-apa ini. Saya pinjem waktunya sebentar kan punya baby. Nggak apa-apa, santai. Oke, oke. Gini Mbak, ini kan sebenarnya kita nggak ngomongin, saya ngundang Mbak bukan sebagai SPKK ya di sini, tapi sebenarnya untuk yang sharing aja gimana sih, kan Mbak barusan juga hamil dan melahirkan dan alhamdulillah lancar ya Mbak di era di tengah Alhamdulillah. pandemi seperti ini. Dan itu padahal di luar sana banyak yang masih takut, masih ragu mau merencanakan kehamilan, takut nanti gimana gimana gimananya. Nah, ini nanti mungkin Mbak Dita bisa share di sini tips-tipsnya, terus sama mungkin nanti kalau ada yang saya juga bilang tadi kalau ada yang mau nanya-nanya sedikit tentang kulit boleh ya. Jadi kita curi-curi ilmunya sedikit dari Dokter Irma Dita ini boleh banget. Oke Mbak, sebelum mulai mungkin Mbak Dita kenalin lagi deh. Saya yakin malah jauh-jauh semua semua pasti tahu siapa Mbak Irma Dita, tapi paling nggak Nggak. mungkin ada beberapa follower saya yang belum kenal Mbak. Nggak apa-apa, coba kenalan dulu Mbak Irma Dita ini siapa, lalu kerja di mana. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang nonton Waalaikumsalam. Ninggar. Perkenalkan, saya Dr. Irma Dita Citra Santi. Saya spesialis kulit dan kelamin. Masa pandemi ini hamil, akhirnya dari kebijakan dari SK di Rutnya Dr. Sutomo itu tidak membolehkan kami yang dokter yang dalam keadaan hamil itu untuk dinas gitu. Jadi akhirnya saya dicutikan selama 6 bulan. Selama pandemi Mm-mm. itu tidak dinas sama sekali di Dr. Sutomo karena hamil. Dan sebetulnya Ninggar kan kalau saya kan hamilnya memang sebenarnya sebelum pandemi ya, tapi terus Mm-mm. uh, 6 bulan berikutnya akhirnya kena pandemi deh. Jadi ya memang agak Mm-mm. was-was ya. Nah, mungkin kita Mm-mm. akan ngobrol-ngobrol santai. Sama kok, bahkan mungkin kalau dokter mungkin akan lebih takut ya, karena kita kan sering dapat berita-berita Mm-mm. nggak enak sejawat yang meninggal dan sebagainya. Jadi pasti saya sih kalau dokter hamil saat pandemi mungkin lebih parno daripada yang enggak gitu ya. Jadi nanti Betul, kita betul. mungkin akan ngobrol-ngobrol tentang.
Mm-mm. Mm-mm. Ya, kalau Mbak Dita ini memang merencanakan kehamilan ya sebelum pandemi. Jadi ini memang kehamilan yang terencana gitu ya. Nggak rencana, Nggak nggak rencana rencana. juga. Jadi ya, ya kebetulan hamil gitu. Tapi bahkan Mm-mm, waktu saya hamil itu sebetulnya saya tuh nggak sadar kalau hamil. Waktu mm-mm, saya baru sadar tuh sekitar sekitar bulan Februari, kayaknya Februari atau hampir oke. Maret, di saat itu udah 3 bulan. Jadi nggak sadar kalau waktu itu nggak sadar kalau hamil karena sempat ngeflag. Jadi saya pikir waktu itu saya menstruasi. Hmm, Nah, kok menstruasi tapi kok udah selesai seminggu menstruasi lagi gitu. Jadi saya mikir mm-mm, mm-mm, jangan hamil ya. Terus ketika tes mm-mm, pack ternyata betul saya hamil, dan berarti kan pada saat itu saya ngeflag ya apa abortus kan. Jadi sempat bed rest cuma kurang lebih 2 minggu. mm-mm. Terus ya, alhamdulillah masih bisa meneruskan kehamilannya sampai ya kemarin, ini persis 1 bulan sih, 3 Oktober ini kan, kemarin lahirannya 3 September Mm-mm, gitu. mm-mm. Berarti kalau Februari sebenarnya udah masuk pandemi ya, Mbak. Udah hampir ya. Kalau di Indonesia kan bulan Maret ya itu ketemu kasus 01 itu. Akhirnya Mm-mm, hamilnya itu mulai sekitar November, cuma nggak sadar kalau mm-mm, hamil. Terus baru bener-bener mm-mm, tahu mm-mm. aspek itu sekitar bulan Februari atau Februari sih kayaknya, Februari gitu. Oke. Terus kalau bulan Februari berarti kan ya itu tadi ya sudah mulai masuk ke Hmm, era pandemi. Ada perubahan nggak Mbak misalnya untuk kontrolnya dari dokter kandungannya itu ada anjuran untuk berubah misalnya nggak usah tiap bulan kontrol atau gimana selama pada Mbak saat hamil gimana? Mm-mm, waktu bulan Februari saya kan kontrolnya di dokter Niken ya, dokter Niken mm-mm, SPMG. Itu waktu Februari itu masih tiap bulan. Jadi biasanya kan kalau mm-mm, trimester pertama ya tiap bulan ya. Nah, mm-mm, ketika mm-mm, udah mulai diketok sama pemerintah, kalau nggak salah tuh mulai sekitar bulan Maret tuh. Persis mm-mm, pada saat saya juga udah mulai dicutikan sama dokter Sutomo, karena waktu sebelumnya kan mm-mm, belum tuh, meskipun sudah ada mm-mm, kasus, ada penemuan kasus pada waktu itu kan, dokter Sutomo masih belum ada regulasi atau ketentuan untuk mencutikan dokternya yang sedang hamil. Jadi ya masih seperti mm-mm, biasa. Kalau nggak salah mm-mm, bulan Maret, jadi waktu itu masih kontrolnya di sebulan sekali. Nah, waktu mm-mm, bulan Maret itu berubah. Jadi waktu anak saya pertama, saya inget ya, trimester 1 itu kan kontrolnya tiap bulan. Nah, itu memang mm-mm. dimundurkan. Jadi kontrolnya kalau nggak ada keluhan itu jadi tiap 2 bulan sekali gitu. Berarti setelah itu Mbak 2 bulan sekali ya, setelah yang lewat bulan Februari itu ya. Mm-mm, mm-mm. Hmm. Tapi memang anjurannya begitu ya. Apalagi tadi Mbak katanya ada flag itu, tetap 2 bulan sekali. Waktu saya flag, enggak, karena kan memang Mm-mm, untuk ini ya apa namanya, untuk lihat mm-mm, apakah masih flag atau enggak gitu. Jadi alhamdulillah sih setelah bed rest kan udah enggak ada flag sama sekali. Nah, dan mm-mm. mungkin karena kalau saya beruntungnya sih mungkin karena kenal dengan dokter Niken ya. Jadi Dokternya, kita bisa mm-mm, WA gitu. Tapi saya rasa mm-mm, sekarang juga dimudahkan kok, karena kan ada teledermatologi atau telemedicine kan, mm-mm, sehingga untuk ibu-ibu hamil yang ada keluhan tertentu mungkin bisa sih memanfaatkan itu gitu. Tapi memang kadang-kadang dokter obgyn juga dia akan menyarankan, saya rasa seperti itu ya, kalau memang katakan mm-mm, harus periksa untuk melihat dengan USG terutama, ya memang harus datang ke klinik gitu. Tapi pada saat mm-mm, saya itu karena kemudian flagnya itu berhenti, saya cuma kontrol 1 kali untuk cek lagi via mm-mm, USG sama apa USG transvaginal pada waktu itu, yang dimasukkan alatnya ke dalam vagina ya, untuk melihat melihat lebih detail apakah janinnya berkembang atau tidak. Dan setelah mm-mm, dilihat dan nah itu baru udah mulai 2 bulan, setelahnya langsung dua oke. bulan. Jadi saya memang nggak terlalu sering kontrol pada waktu itu gitu. Jadi itu regulasi Mm-mm, selama pandemi. Saya rasa semua seperti itu sih, setahu mm-mm. saya. Jadi masih mengandalkan telemedicine juga ya Mbak sebenarnya ya. Mm, Mm. bahkan saya Tapi praktek, kalau, hah? saya rasa hampir semua lini ya, kecuali memang itu atau kasus tertentu ya pasti akan disarankan Mm-mm, offline ya. Tapi selama bisa mm-mm, ditangani secara online, ya mm-mm. saya rasa sih itu sekarang pilihan pertama gitu untuk menghindari paparan yang langsung ya. Ya, ya, benar-benar.
Terus kalau untuk tempat kontrolnya, Mbak, apa Mm-mm. Dokter Niken ini memang praktek di rumah sakit umum atau memang khusus rumah sakit ibu dan anak atau gimana? Apakah ada Heeh. anjuran memang lebih aman di mana gitu, Mbak? Nah, ya ini Mm-mm. preferensi jadi yang mungkin saya akan share ke teman-teman ya. Karena kan Mm-mm. biasanya memang dokter objin itu seperti dokter-dokter yang lain kan dia punya privilege untuk praktek di 3 tempat ya. Nah, Mm-mm. kebetulan kalau dokter Niken ini dia praktek di rumah sakit umum. Maksudnya rumah sakit umum itu bukan rumah sakit umum daerah, tapi rumah sakit yang Mm-mm. apa namanya ya menerima semua penyakit gitu. Dan kebetulan Mm-mm. salah satu rumah itu rumah sakit rujukan COVID. Nah, Mm-mm. terus Mm-mm. kemudian beliau juga praktek di RSIA dan yang terakhir beliau juga praktek di klinik. Jadi ada suatu klinik Oke. perempuan gitu. Nah, akhirnya saya apa namanya memilih untuk kontrol di yang klinik ini, yang klinik khusus perempuan di tempat dokter pendidikan praktek dan ya saya rasa itu juga bisa jadi pilihan untuk bumil-bumil ya yang khawatir Mm-mm. karena hamil mungkin takut ke rumah sakit, pilihannya memang sebaiknya sih entah ke klinik atau ke dokter praktek pribadi. Biasanya kan dokter objin juga mungkin punya Mm-mm. praktek pribadi di rumah ya, atau ke Mm-mm. RSIA. At least tuh pasien-pasiennya kan dia sudah terkotak-kotak gitu. Jadi kita mungkin nggak Mm-mm. terlalu was-was bertemu dengan pasien-pasien umum yang mungkin Betul. apa namanya ada keluhan COVID atau ada kemungkinan terjangkit dengan COVID dan lain sebagainya gitu sih. Ya, ya benar. Jadi tetap kita itu tergantung kita ya, Mbak ya, tergantung pilihan kita sebenarnya. Tapi Hmm, memang benar kata Mbak Irma cuma Dita tadi. Jadi, mm-mm, kadang tuh takutnya Bumil tuh terlalu takut, akhirnya tuh nggak kontrol mm-mm. sama sekali. Nah, malah Nah, ya malah ya. saya sering banget juga dapat DM seperti itu pada pada saat Mm-mm, beberapa teman tahu waktu itu saya hamil. Terus mereka mm-mm, tuh malah menunda nggak kontrol. Padahal kan kontrolnya sebenarnya sudah diperpanjang ya, jadi mm-mm, setiap mm-mm, kali gitu. Jadi jangan sampai udah diperpanjang kontrolnya dan malah nggak kontrol. Malah saya rasa apa namanya malah bahaya ya karena bagaimanapun mm-mm, juga kan tetap harus dilihat bagaimana perkembangan janin, berat badannya sudah sesuai atau belum dan lain mm-mm, sebagainya. Kan yang penting kita tahu yang paling aman itu kontrolnya kemana, terus mm-mm. bagaimana perilaku kita gitu loh pada saat kita ke tempat kontrol dan lain sebagainya gitu. Ya. Kalau untuk Mbak Dita sendiri selama hamil, protokol kesehatan yang diterapkan sama Mbak Dita sendiri gimana? Setahu saya kan memang kalau orang hamil ini juga termasuk populasi rentan ya. Rentan Mhm. terinfeksi, terus rentan kalau misalnya kena COVID juga bisa berat. Nah, itu dari Mbak Dita untuk menjaga itu semua selama hamil, mungkin bisa di-sharing. Apa Mhm. aja yang dilakukan? Ha? Iya sih, justru karena saya tahu banget dan saya sering kali bilang kan kalau di apa namanya di story bahwa saya komorbid, tapi memang waktu itu saya nggak cerita kalau saya hamil. Jadi mungkin orang mikir komorbidnya Hmm, apa, sakit apa gitu. Tapi justru karena saya tahu bahwa orang hamil itu komorbid ya artinya maksudnya bukan mm-mm. komorbid ya lebih 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 bisa dibilang Rentan. rentan Mm-mm, tertular dengan mm-mm, penyakit COVID ini. Jadi PHBS atau perilaku hidup bersih dan preventifnya jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain. Jadi selama hamil tuh saya yang meminimalisir banget bahkan bisa dibilang nggak keluar rumah kalau nggak yang penting banget gitu oke. nggak apa ya nggak ketemu sama orang atau nggak kumpul-kumpul kayak seperti semacam itu kalau nggak terpaksa banget saya nggak bilang saya nggak keluar sama sekali ya karena saya rasa itu suatu naluri atau ya orang bosen itu kan wajar ya ninggar ya jadi kadang-kadang Mm-mm, mungkin betul. apalagi orang hamil Keluar. ya kan jadi Iya, ya tapi benar. kadang-kadang ke Indomaret aja itu sudah suatu hiburan gitu. Nah, saya Nah, sendiri juga tuh bukan yang nggak keluar sama sekali, enggak kok. Saya masih kadang tuh ke Superindo, terus cari-carilah apa yang habis. mm-mm, Ah, seneng bisa belanja keluar. Tapi at least kita tahu ya, jadi kalau keluar itu ya masker tuh nggak buka-buka. Saya berusaha nggak makan kalau misalkan harus keluar tuh nggak makan gitu. Maksudnya nggak buka-buka masker jelas ya. Terus kemudian biasanya bagus banget kalau di Superindo atau Indomaret tuh kan di depan suka dikasih untuk cuci tangan ya Ningga ya. Jadi ya. setelah Mm-mm, udah sana terus selalu cuci tangan. Terus kemudian kalaupun biasanya saya ngajak hire anak saya juga kita tuh lebay banget yang dikit-dikit semprot karena kan bagaimanapun juga tetap harus tahu bahwa
ya dari tangan ini loh yang kadang-kadang kita suka nggak sadar nggak pegang-pegang sadar. mata ke Betul. mulut gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa biarkan lebay ya dikit-dikit semprot hand sanitizer itu sih. Terus prinsipnya sih Mm-mm. kemudian saya juga pernah nih cerita juga ya waktu itu pernah keluar kota kan nginep Mm-mm. juga sama keluarga. Nah, sebenarnya kalau bisa, saran saya ibu-ibu hamil jangan mencontoh saya. Sebaiknya sih nggak usah sampai yang harus keluar kota atau makan keluar gitu ya. Tetap yang paling aman itu memang di rumah. Udah jelas lah, Mm-mm. nggak liburan di rumah dulu prihatin karena toh kita tuh hamil cuma disuruh sabar 10 bulan kok, tapi Mm-mm. apa manfaatnya jauh lebih baik karena kan kita nggak akan pernah tahu kita tuh akan tertular dari mana. Dan kalau orang lain yang tertular yang tidak hamil, mungkin dia bisa tetap sehat, tetap tidak ada gejala. Tapi kalau kita yang hamil itu lebih bahaya gitu. Tapi tetap saya sharing ya pada saat itu memang kami pergi waktu itu soalnya rumah tuh lagi renov nih Gar. Jadi Mm-mm. mungkin banget kita di situ Oke. karena dodok-dodok kan masang Mm-mm. lemari pada waktu itu. Jadi kita pergi satu malam, kita harus keluar. Dan memang sama seperti yang saya lakukan, pemilihan karena harus nginep kan. Waktu itu kita Mm-mm. milihnya villa gitu. Jadi villa yang apa namanya nggak kontak dengan orang lain, nggak yang harus ke reception, nggak banyak harus interaksi dengan orang lain. Dan tetap Mm-mm. sih semprot-semprot, bawa segala desinfektan. Kemudian apa namanya ya berusaha untuk sebersih mungkin ya milih banget gitu loh di tempat di mana kita tinggal kayak gitu. Tapi sekali lagi tetap sih saran saya kalau nggak penting banget nggak usah liburan dulu. Nah pada waktu itu kita juga sempat liburan, tapi milihnya juga Mm-mm. gitu, nggak yang turun dari mobil. Jadi pada saat itu kalau nggak salah Taman Safari Prigen tuh udah dibuka kan, tapi Oke, memang ya. tempat makannya sama Mm-mm. apa namanya sama wahananya nggak dibuka. Gila banget sih Mm-mm. nggak dibuka memang harusnya sih seperti itu ya. Nah jadi kita bisa lumayan lah refreshing terus nyenengin anak tapi nggak perlu harus Mm-mm. turun dari mobil itu sih. Mm-mm. Tapi ya penting banget untuk diketahui bahwa wajar bahwa kalau kita yang sedang hamil ya apa namanya lebaynya itu memang harus tiga sampai 5 kali lipat dibandingkan lain gitu. Jadi Ya, nggak ya, ya. nggak perlu takut dibilang lebay. Ya kita memang Mm-mm. harus lebay karena imunitas kita tidak lebih baik dibandingkan orang yang nggak hamil gitu. Hamil, betul. Iya, iya, betul. Kalau untuk suami, Mbak, suami kan masih kerja ya keluar. Itu Mhm. gimana cara menjaga supaya pas masuk rumah atau benar-benar lebaynya gimana kalau untuk suami ini juga masukan Ya, untuk suami-suami yang mungkin bekerja ya, yang istrinya hamil, gimana mhm. menjaganya? Mm-mm. Nah, itu juga penting banget karena Mm-mm. bagaimanapun juga kalau suami saya tuh tapi alhamdulillah sih dia 80-90% tuh kerjaannya tuh di rumah. Tapi tidak berarti Oke. bahwa dia juga nggak keluar sama sekali. Ya, Mas Mm-mm. Hendy Mm-mm. itu orangnya lebih tidak bisa diem dibandingkan saya. Saya suruh 1-2 minggu di rumah nggak kemana-mana tuh masih betah. Sedangkan dia mungkin ya memang orangnya socialize, harus bersosialisasi. Mm-mm. Pun sesering-seringnya tetap ada satu waktu dia harus ke kantor. Misalnya sebenarnya kantornya tuh deket banget, cuma 10 menit Mm-mm. dari rumah. Nggak salah kayaknya. Naik motor lagi dia kan Tapi kalau ke kayaknya pernah kantor. keluar Tapi kota kan ya? dia harus interaksi. Mm-mm. Nah, pernah juga keluar kota 2 kali ke Mm-mm. Jakarta untuk opening. Nah itu juga gitu. Saya selalu mengingatkan eh, bahwa potensi dia tertular dan kemudian menularkan di orang ke rumah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Mm-mm. orang lain yang menularkan ke dia gitu. Jadi dia Ya. otomatis juga harus lebay dan itu saya nggak apa namanya nggak capek-capek untuk selalu mengingatkan. Jadi Mm-mm. karena dia juga harus keluar rumah ya berinteraksi dengan orang, tetap ya masker itu harus dipakai. Terus kadang Mm-mm. saya harus bawain dia beberapa masker dan tetap mengingatkan tentang cuci tangan, tentang tidak pegang-pegang daerah wajah, Mm-mm. hidung dan mulut dan ketika dia Mm-mm. sampai rumah pasti harus mandi gitu nggak mungkin nggak mandi jadi kadang tuh kayak kalau karena dia naik motor kan jaket-jaket segala macam tuh Mm. dicopot dulu di apa namanya Di sebelum masuk luar. rumah tuh udah dicopot semua dan alhamdulillah Mm-mm. rumah tuh masuk ada kamar mandi yang di bagian depan jadi dia bisa masuk kamar mandi dulu Hmm. paling nggak untuk cuci tangan
terus baru masuk ke kamar mandi yang ada di kamar untuk mandi. Jadi itu nggak boleh ditunda. Bahkan kadang-kadang kan mungkin dia haus ya, harus minum tuh kadang gitu aja tuh saya ngomel loh, kasihan ya. Jadi mengambil minum itu kan takut karena ke area lain kan, Masuk ya, lebih harus masuk. itu ya. Jadi karena parno kan, jadi saya tuh pengennya rutenya tuh udah jelas gitu loh, datang copot-copot jaket segala macam, masuk kamar mandi yang di depan untuk cuci tangan, terus langsung masuk ke kamar mandi untuk mandi. Tapi kan kadang dia tuh mampir ke deket dispenser ngambil gas minum gitu kan, itu tuh saya tuh lewatnya setengah mati gitu, padahal saja ini ya sakno kan ya, dia mungkin haus kan pas naik motor gitu. Tapi itu udah jadi rutinitas sih, kadang-kadang dia tetap ngambil, terus dia bawa dong bahkan sampai di depannya kamar mandi untuk minum. Di rumah itu juga dia udah teratur gitu. Jadi kalau bapak pulang, maksudnya suami saya pulang, dia udah tahu lain. Jadi karena handle pintu itu kan pasti kepegang Mas Hendy yang katakan dia membawa virus dari luar lah. Ya. Jadi handle tuh udah disemprot semua, terus kemudian kayak sepatu-sepatu, terus termasuk handle kamar mandi yang ada di depan, otomatis kan dia belum cuci tangan kan pada saat itu. Itu pintu juga disemprot, terus bahkan ini apa namanya putaran kran itu juga disemprot. Itu Mbak udah tahu semua. Masuk ke kamar mandi pun, even dia udah cuci tangan di depan, kayak pencetan dispenser, apapun yang waktu itu dia pegang, itu mbaknya tuh udah kayak hafal gitu. Jadi dia harus desinfeksinya, termasuk barang-barangnya bapak kayak handphone, terus dompet-dompet dan segala macam juga sudah udah kayak protap yang kita lakukan gitu sih. Jadi itu udah berjalan seperti itu setiap kali pergi gitu. Dan apalagi kan sekarang aduh pandemi ini entah kenapa goes nih jadi happening banget ya. Ya. Betul. Nah, kayak gitu deh namanya orang bersosialisasi agak susah untuk melarang. Jadi ya akhirnya ya dia mengikuti dengan hobi barunya bersepeda, dan tapi kan pasti ada kumpul-kumpulnya gitu. Tapi ya saya kasih syarat pada waktu itu, boleh sepedaan tapi tetap harus dengan pakai masker, dan saya selalu bilang minta tolong untuk tidak buka-buka masker even saat berfoto, dan itu takes time tuh, jadi nggak langsung dituruti seperti itu. Pada saat awal-awal enggak, kalau foto masih buka masker, terus kadang kan tetap ngobrol masih buka masker. Jadi memang laki-laki tuh gitu ya, nggak bisa dikasih tahu cuma sekali. Jadi memang harus ngasih taunya berkali-kali dan harus nggak boleh bosan gitu. Alhamdulillah ternyata berikutnya ya kalau saya liatin story-nya ya dia konsistensi, even dia foto ngobrol dia tetap pakai maskernya meskipun teman-temannya yang lain nggak pakai masker, tapi ya wes lah ya, kan kita nggak berhak marahin yang lain. Ya dia melakukan apa yang seharusnya gitu. Termasuk pada saat kemarin ke Jakarta juga, itu juga harus bikin daftar. Itu pun nggak semua dilakukan karena ya wes lagi-lagi laki-laki nggak mudah untuk memberitahu gitu. Tapi ya intinya sih kita nggak boleh bosan, dan saya tuh selalu punya kata-kata yang yang cukup manjur gitu ya. Saya selalu ngingetin kalau Mas itu ketularan, Mas mungkin akan tetap sehat dan tetap sehat dan selamat lah dari COVID. Tapi saya kemungkinan besar itu saya akan sakit, dan mungkin adik yang ada di kantor juga mungkin nggak akan selamat. Jadi dia selalu mengingat-ingat itu. Jadi itu penting banget untuk selalu diingat oleh Pak Mil ya, bapak-bapak yang istrinya bahwa kita tuh nggak boleh egois. Jadi karena di rumah tuh ada istri yang sedang hamil, yang kalau dia tertular dia mungkin nggak akan selamat. Beda kalau kita tertular, mungkin kita bisa survive gitu. Iya kan, memang banyak kasus juga orang-orang hamil tuh ketularan ya emang dari suami ya Mbak ya. Yang paling banyak kan itu, karena kebanyakan orang hamil tuh di rumah, pasti kebanyakan waktunya kebanyakan di rumah. Jadi pasti sumbernya ya dari suaminya ya. Iya betul. Iya, emang gak suka. Kan saya nggak kebanyakan ya, kebanyakan laki-laki. Lagi pula itu jelek sebenarnya. Yang protes. Yang laki-laki protes ini Mbak. Iya. Oke.
Ya, ini tipsnya bagus banget ya. Tapi memang kita harus lebay sih di kondisi seperti ini. Itu nggak usah peduli orang bilang ya Mbak ya. Nggak orang mau bilang kita lebay kayak mau apa nggak usah peduli karena ini memang untuk keselamatan sih. Benar. Jadi sekarang tuh Ya. bukan berarti kita nggak mikirin orang lain sih ya, tapi prinsipnya tuh sekarang tuh kalau dulu pada awal COVID mungkin Ninggar juga juga pasti mengalami hal yang sama. Kita tuh pasti getol Mm-mm, banget edukasi untuk ngingetin mm-mm, orang, tapi mm-mm. banyak juga yang bebal yang nggak percaya dengan COVID. Terus makin ke sini itu tuh circle kita yang teman-teman sejawat kan udah kayak COVID tuh udah kayak mulai deket banget sama kita ya, karena Ya, kayak temen kita tuh udah banyak yang jadi korban kena. gitu. Mm-mm. Tapi masih ada aja yang nggak, yang kalau lihat story itu yang masih yang kayak santai banget gitu loh. Karena mungkin COVID Mm-mm, nggak deket ke mereka, nggak deket ke circle mereka. Sampai mm-mm. akhirnya ya wis lah, kayaknya mungkin kita tuh nggak perlu terlalu baper kalau orang lain nggak Mm-mm. ngikut kita. Tapi kita tetap melakukan Ya, edukasi setuju. kan. Mm-mm, Yang paling penting adalah melindungi diri kita dan circle yang paling dekat dari kita, yaitu keluarga. Jadi mm-mm. kalau di orang lain mau bilang kita lebay, nggak apa-apa. Itu kan nggak ada apa namanya, nggak ada ruginya buat kita gitu loh. Yang penting kan tetap keselamatan dari keluarga kita, daripada kita nggak lebay, kita santai, tapi ternyata Mm-mm. suatu ketika itu ada di kejadian di keluarga kita atau orang-orang terdekat kita, itu malah akan jadi kita pasti nyesel gitu. Ya, betul. Mm. Mm-mm. Itu yang tadi dibilang sama Mbak Dita itu, saya juga pernah dengar katanya kalau kita memaksakan edukasi kita ke orang lain itu di kondisi sekarang sama seperti memaksa orang itu tuh pindah agama, Mbak. Jadi ya udah kalau misalnya dia memang nggak mau ya udah biarin aja kita tetap lakukan edukasi yang karena edukasi ya udah, yang enggak ya udah tapi kita protek keluarga kita kan gitu. Jadi, Benar. Karena ya mm-mm, dalam keadaan kayak gini tuh ada orang yang memang nggak ngerti, terus kemudian dia ya, teredukasi oleh kita dan alhamdulillah dia. Tapi ada orang yang mm-mm, sebenarnya mengerti, tapi dia nggak mau ngerti. Nah, kebanyakan tuh ya, orang yang di golongan itu gitu loh. Kalau di awal-awal dulu mm-mm, baper, oh, maksudnya saya sebel, maksudnya saya suka bales dan ngotot banget mm-mm, membahas sih kamu tuh kok nggak percaya apa gitu ya. Kenapa kok bisa ngatain saya nakutin kayak gitu. Kalau sekarang sudahlah, maksudnya eh, nggak bisa menyenangkan semua orang kan, sama kayak kita nggak mm-mm. bisa membuat semua orang percaya sama kita, tapi at least ya ya udah kita menjaga sebaik mungkin circle terdekat kita. Ya, betul, setuju banget ya. Oke, Mbak, ini selama pandemi, apakah ada kayak pemeriksaan screening rutin atau nanti setelah ada rencana misalnya sebelum melahirkan memang ada protap untuk melakukan screening? Kalau sekarang gimana, Mbak, di era Mm-mm. pandemi ini? Mm-mm, Pada waktu hamil ya. mm-mm, Heeh. Pada waktu hamil kemarin, saya tuh mm-mm. diminta waktu kehamilan 37 minggu itu diminta untuk rapid test. Awalnya seperti itu. Nah, terus Oke. kemudian kan ternyata saya belum ada tanda-tanda melahirkan. Nah, akhirnya saya diminta untuk swab. Jadi sebelum melahirkan itu swab test dulu, swab PCR dulu, baru kemudian akhirnya resi apa namanya Lombok 22 yang dilontar karena nggak dapet yang di Lombok 22 yang di tengah Wih, kota. jauh Nah, banget itu ya. jauh banget. Kan saya di Surabaya Mm, Timur, itu di Surabaya mm-mm, Barat. mm-mm. Iya, Juga ha-ha. kan untuk ibu-ibu hamil. Karena kan saya melahirkan normal. Kalau melahirkan normal kan otomatis ya nggak bisa booking kan, nggak bisa kayak operasi elektif yang bisa menentukan jadwal. Tentukan. Sehingga Mm-mm. itu agak sulit gitu. Jadi untuk ibu-ibu hamil yang melahirkan normal mungkin akan mengalami kesulitan untuk mencari RSIA. Karena kenapa? Karena sekarang tuh ibu-ibu hamil pasti pertimbangannya adalah melahirkan di RSIA. Mereka pasti menghindari rumah Hmm, sakit yang umum kan, mm-mm, yang mm-mm. campur dengan pasien-pasien lain gitu. Jadi sehingga saya ngerasa banget bahwa RSIA itu cepat penuh gitu. Jadi cepat penuhnya itu bukan karena banyak orang hamil yang mau melahirkan, tapi orang-orang yang melahirkan pada saat ini sekarang itu kebanyakan memang pasti akan memilih untuk melahirkan Memilih. Ha-ha. dibandingkan dengan di RS lain. Beda di zaman pandemi dulu, dia lebih tersebar kan, jadi nggak terlalu Ya. sulit. Jadi ya udah akhirnya saya karena di RSIA Lombok yang di tengah kota itu penuh dan kan Hmm, otomatis kan harus ngikutin SIP-nya dokter objinnya kan, dan mm-mm. pilihannya pada waktu itu salah satunya itu pilihannya di apa namanya Mitra Baru, di mana itu rumah sakit umum, dan waktu itu dokter ini kan Umum. udah bilang bahwa
campur COVID gitu. Jadi sebaiknya jangan di sana. Mm-mm. Ya saya takut lah kan. Waduh ya wis Mm-mm. nggak Mm-mm. mau. Terus ya pilihannya ya akhirnya lontar itu. Jadi ya udah jauh banget memang dari Surabaya Timur ke Surabaya Barat. Tapi daripada saya was kan, ya akhirnya saya ke sana. Dan ternyata waktu saya tanya ke RSIA Lontar, saya tanya di Mm-mm. UGD-nya, itu ternyata apa namanya prosedur pemeriksaan itu juga tergantung dari rumah sakit dan tergantung dari dokter objinnya Ninggar. Jadi mungkin juga Oh, tergantung oke. ya apakah dia menerima BPJS atau enggak. Saya rasa Mm-mm. seperti itu. Nah, di Lombok dua-dua yang dilontar itu sebetulnya mereka cukup menerima rapid test aja, nggak mewajibkan Mm-mm. swab. Mm-mm. Tapi tergantung dari dokter objinnya juga gitu, karena mungkin Mm-mm. tergantung juga ya, karena dokter Niken waktu itu dia mewajibkan swab dan jujur saya tapi sama sekali nggak keberatan karena kenapa? Karena kita juga perlu tahu ya apa namanya keadaan kita itu bagaimana, bukan Mm-mm. berarti bahwa semua ibu hamil yang kalau ketularan COVID itu pasti ada simptom loh. Ya, betul. Mm-mm. Pernikahan juga Malah cerita, kebanyakan OTG. Mm-mm. banyak banyak juga yang OTG gitu Mm-mm. tiba-tiba di swab ternyata positif dan dia Mm-mm. sehat aja gitu. Tapi ternyata sering beberapa kali kejadian ketika setelah melahirkan tiba-tiba ibunya sesek, terus Mm-mm. kemudian bayinya otomatis tertular gitu. Jadi saya inget terus apa namanya kata-kata dokter Niken itu. Jadi saya rasa memang nggak ada mudaratnya sama sekali gitu untuk ibu hamil sebaiknya sih cek swab ya untuk mengetahui Mm-mm. kondisi apa karena kalau kita sekarang sehat even kita bawa COVID belum tentu loh pada saat setelah persalinan itu Mm-mm. tetap seperti itu gitu nggak Ya. pernah menduga dan Mm-mm. juga sudah dipersiapkan ya segala apa namanya alat kemudian fasilitas yang dipisahkan dari pasien-pasien lain juga bayinya Mm-mm. supaya ditularkan ke bayi-bayi yang lain jadi Mm-mm. ya apa namanya menurut saya pribadi ya karena kan kayaknya apa namanya aturannya berbeda-beda sih tapi saya rasa kalau ibu hamil sebelum melahirkan seandainya nggak swab itu nggak mahal ya sebaiknya sih memang swab dulu sebelum melahirkan Mm-mm. gitu. Ya paling ideal lah ya. Dan itu Mm-mm, juga untuk kepentingan kita juga sebenarnya, untuk keselamatan kita juga, dan nanti untuk bayi mm, kita juga, lingkungan kita ya Mbak ya. Terus mm-mm, kalau kalau di rumah sakit yang Mbak tahu nih ya, kalau di zaman sekarang nih di RSIA misalnya, itu apa memang kalau nanti misalnya swabnya positif atau rapidnya reaktif, itu apa tetap bisa dirawat di RSIA atau harus dirujuk Mbak ke rumah sakit rujukan COVID? Setahu saya kalau dokter Niken cerita sih setahu saya Mm-mm. tetap bisa dirawat cuma memang Bisa ya? Mm-mm. harus dipisah ya harus tahu kondisi supaya Mm-mm. mungkin nggak menularkan ke yang lain ya jadi ada Mm-mm. fasilitas pemisahan tertentu gitu jadi ada Mm-mm. prosedur tertentu untuk merawat bumil-bumil yang COVID sepertinya sih seperti itu atau bisa Mm-mm. juga tergantung dari RSIA-nya juga ya karena kalau Mm-mm. RSIA swasta mungkin dia punya kebijakan sendiri gitu dan juga ada beberapa kasus yang memang juga dirujuk gitu. Jadi saya kurang tahu sih untuk administrasi sistemnya Mm-mm. seperti apa, tapi saya pernah dengar cerita bahwa ada sebetulnya RR yang tetap menerima, tetap melayani, melahirkan, tapi prinsipnya kan kalau udah tahu bahwa ibu hamil itu dalam kondisi COVID yang positif, ya tentunya kan apa namanya bidan-bidannya, kemudian dokternya juga punya precaution atau persiapan yang lebih ekstra gitu dalam menangani persalinan dan juga bayi gitu. Ya, ya, ya. Heeh. Ya, jadi memang anu ya, ini kan banyak mungkin yang banyak yang takut kan, Mbak. Kalau misalnya ternyata di swab, terus ternyata hasilnya positif, terus nanti kan banyak tuh cerita-cerita yang beredar, katanya kalau yang positif tuh terus dilempar sana, lempar sini. Ya mungkin penting juga kita itu, ya itu tadi yang kata Mbak Gita ya, jadi harus kontrol rutin, kita Mm, komunikasi sama dokternya, ya kan? Terus kita tanya mm, rencananya nanti mau melahirkan di mana, prosedurnya apa. Jadi itu pentingnya memang kita nggak yang tiba-tiba mau melahirkan baru ke rumah sakit. Ya itu iya, kebanyakan mungkin akhirnya terus jadinya seperti itu ya Mbak, karena nggak tahu rumah sakit yang dituju ini SOP-nya gimana, protokolnya gimana, akhirnya muncul cerita-cerita kalau dia misalnya dilempar lah ke sana, dilempar ke sini, tapi mm, sebenarnya dia nggak ada informasi sebelumnya. Tapi kalau kita kayak kayak Mbak Dita ini rajin update informasi, rajin kontrol juga sama SPOG-nya, ya nyatanya ya
lancar-lancar aja kan gitu ya Mbak ya. Jadi nggak Iya, menghambat lah screening-screening itu. Mm-mm, kayak ibu tuh ibu-ibu hamil itu kayaknya mm-mm, perlu ditekankan juga hal ini ya. Coba ditanyakan ya. dengan dokter atau bidan mungkin kalau ada yang kontrolnya ke bidan, ditanyakan Mhm, juga misalnya pada saat karena kan periksa rapid atau swab itu kan di umur kehamilan kurang lebih 37 minggu atau 2 minggu sebelum melahirkan, 2 minggu sebelum mhm. 30 minggu. Nah, ditanyakan aja seandainya rapid atau swabnya positif, bagaimana rencana selanjutnya? Jadi at least tuh Ya, kita betul. tahu, Mhm, jadi kita akan tetap di RSCA yang direncanakan atau harus dirujuk ke tempat lain gitu. Jadi nggak kaget mhm. pada saat saat melahirkan terus luntang-luntung gitu. Jadi Iya, sebaiknya itu memang betul. Mhm, mhm. Iya, jadi mm-mm. nggak boleh malah nggak boleh takut kontrol ya Mbak ya. Justru ini kayak yang ditakutkan ini karena pada takut kontrol kan, terus akhirnya jadi miskomunikasi. Tiba-tiba datang ke rumah sakit sembarang sembarang rumah sakit mungkin yang dekat rumahnya dia, tapi ternyata misalnya kebetulan dia positif. Nah, itu akhirnya jadi masalah kan. Ya, jadi ya memang harus lebih ribet Iya, ya. Berarti sekarang ini kita lebih ribet. ya, ya itu memang udah qadarullah kita yang hamil di masa Mm, pandemi ya. Jadi mau nggak mm, mau pasti akan lebih ribet dibandingkan yang tidak sedang hamil di masa pandemi gitu. Jadi ya, ya sudah betul. agak lebih ribet daripada biasanya. Nah, terus kadang-kadang tuh ibu hamil mungkin selain satu bisa aja dia nggak kontrol karena takut kontrol atau kemudian Mm, terus pindah pindah dokter tapi mm, pindah-pindah gitu juga yang kayak gitu. Nah, menurutku kok itu tidak mm, kan ya karena mm, sebaiknya kan mm, yang tahu pertama dan perjalanannya seperti apa eh, supaya apa ya rekam 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 jejaknya kesehatan kita selama hamil itu juga juga terkontrol dengan baik gitu. Nah, mm, meskipun mm, memang mm. biasa dokter sih nulis kan ya di rekam medis atau di buku yang kita bawa, tapi menurut saya sih lebih baik sih kalau memang ada kecenderungan memang mau kontrol, mau pindah ke tempat lain misalnya, tetap harus konsultasi dulu dengan dokter obgyn yang sebelumnya. Kadang mereka kan bikin Mm. resume gitu ya Ninggar ya. Jadi ada Iya, kayak heeh, ketika memang harus pindah. Yang ada tuh kadang-kadang kan enggak langsung heeh. moro-moro pindah aja ke dokter Hmm, lain mungkin lebih aman atau katakan dulu mungkin dokter yang biasanya dia kontrol nggak ada praktek ini saya pernah ada yang konsul sama saya dokter hmm, hmm. obgynnya dia tempat kontrolnya tuh semuanya di rumah sakit umum jadi dia takut gitu Hmm, hmm. dia mau pindah. Waktu itu sih saya sampaikan, tolong kontrol dulu sekali, sampaikan kalau memang mau pindah. Karena itu tadi pertimbangan saya biasanya akan membuat resume yang lebih lengkap gitu. Jadi enak gitu loh, apa namanya Hmm, timbang terima pasiennya dari satu dokter ke dokter yang lain. hmm, hmm. Gitu. Iya, iya, oke. Ini tadi ada yang nanya juga sih sekilas Mbak, tapi ini mungkin ada ilmu kulitnya nih Mbak. Gimana sih cara merawat kulit pada saat kehamilan nih? Nggak apa-apa nih kita kita kasih bonus ilmu dari Oke. Mbak Irma Dita. Oke. Merawat kulit pada saat kehamilan sebenarnya sih relatif saya nggak ada yang banyak berubah ya dari sejak sebelum hamil ke setelah hamil tapi memang yang paling sih ingredients atau kandungan-kandungan skincare perawatan kulit apa Mm, yang dipakai pada saat sebelum hamil ke hamil tuh ada beberapa kandungan yang memang nggak boleh dipakai. Nah kebetulan kan saya pakai yang krim malam tuh ada namanya kandungannya jenisnya vitamin A acid atau asam vitamin A atau tretinoin. Nah, tretinoin itu tidak oke. boleh digunakan untuk ibu hamil gitu. Jadi Hmm, otomatis ya waktu dalam keadaan hamil saya ganti dengan perawatan kulit yang lain yang lebih aman. Contohnya adalah alpha hydroxy acid atau AHA gitu. Jadi memang hmm, ibu-ibu hamil itu sebaiknya tahu ya hmm, ingredients-ingredients apa yang tidak boleh digunakan pada saat hamil dan di switch ke yang aman gitu. Kalau memang bingung, maksudnya dari browsing atau searching tidak dapat jawaban yang memadai, saran saya memang harus konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin supaya nggak salah gitu sih. Dan tapi hmm, tetap ya kadang tuh bumil-bumil tuh terlalu takut hmm, pakai kemudian nggak merawat wajah sama sekali. Nah itu menurut saya sih nggak tepat ya. Bukan berarti kalau hamil tuh semua harus dihindari. Enggak kok. Kita tetap bisa merawat kulit. Yang penting itu tadi sih kalau memang bingung ya konsultasi aja, tanyakan produk-produk apa yang masih boleh dipakai dan mana yang sebaiknya dihentikan gitu. Terus ada juga yang nanya, ada yang hmm, pengen perawatan ke
ya. Nah, itu saya juga pernah IG live sama Oh, seorang oke. Mm, gigi waktu itu. Ya, mm, tetap sarankan, udah deh kalau lagi hamil, perawatan di rumah aja, nggak usah ke klinik-klinik, nggak usah klinik. keluar-keluar dulu gitu. Karena ya kalau kalau kita bicara tentang tindakan, ya otomatis kita kan berinteraksi dengan orang, dengan dokter, Mm, dengan apalagi tindakan-tindakan tertentu itu dia misalnya kayak laser atau yang lain kan dia malah apa namanya potensi untuk apa membuat si virus ini jadi airborne kan sehingga oh. bisa tertular ke kita gitu. Mm, mm, Jadi mm. itu sih kalau mau perawatan di rumah aja dengan krim atau pakai masker kayak gitu-gitu masih lebih aman tapi tidak perlu ke klinik. Saran saya seperti itu buat bumil-bumil. Iya, benar-benar. Jadi di rumah juga bisa merawat kulit kan ya. Mungkin bisa Hmm. konsultasi ke dokter Irma Dita nih. Boleh kan? Kalau mau merawat kulit di rumah bisa konsultasi ke Mbak Dita langsung. Mbak, aku mau nanya yang tentang kalau misalnya kan Mbak ini kan kebetulan memang enak ya di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu kalau hamil kan diliburin ya, dicutikan. Iya, Tapi setahu aku masih banyak sih tempat kerja yang belum menerapkan sistem seperti itu. Dan itu ya. gimana ya Mbak kan? Jadi apa memang protokol kesehatan itu cukup atau gimana? Mungkin ada tips? Sebenarnya tergantung ya. Mm, Harusnya kan kita punya tergantung swasta atau negeri atau PNS ya. Sebenarnya kan mm. kita misalkan di PNS tuh kan ada jatah kayak cuti ya, cuti yang ada yang cuti di luar tanggungan negara, ada yang cuti-cuti kayak cuti besar gitu. Nah, itu sebenarnya menurutku pribadi sih kalau memang bekerja di tempat yang resiko tinggi seperti saya, misalnya katakan saya pada waktu itu tidak dicutikan, mungkin saya akan ngambil cuti. Menurut saya Hmm. seperti itu. Nah, kebetulan waktu itu kejadian sama seorang sekretaris. Jadi ada sekretaris apa namanya yang kenal sama saya sekretaris administrasi bagian depannya Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, itu Mm-mm. kebetulan dia juga lagi hamil. Dia tidak bisa ambil cuti karena dia bukan tenaga medis gitu. Karena dia kan kerja di Oke. admin meskipun tetap sama-sama Heeh. di Dr. Sutomo. Jadi Di rumah sakit dia padahal. tidak dapat Heeh. gitu. Nah, terus kasihan nih Gar, ternyata dia positif Hmm. COVID, dia tertular, swab Aduh. gitu. Waktu itu curhat Dalam sama kondisi hamil itu ya, Mbak? iya dia lagi hamil muda. Hmm. Terus saya Mm-mm. bilang loh, kamu nggak ngambil cuti aja, ya nggak ada cuti waktu nggak kayak dokter itu dia bilang gitu nggak kayak dokter. Kalau dokter kan memang yang dokter dicutikan dok, maksudnya dibolehkan karena saya administrasi jadi saya nggak dapat privilege itu gitu. Tapi kemudian saya bilang, tapi kan kamu bisa ngambil cuti, iya bisa. Jadi akhirnya setelahnya dia ngambil cuti gitu. Jadi menurut saya lebih Mm-mm. baik gitu ya kok meskipun di dokter Sutomo meskipun meskipun nggak di tenaga medisnya ya saya rasa juga tetap potensial ya karena Iya kadang-kadang dong. malah Mm-mm. malah tuh bocorannya kadang tuh yang di administrasi karena merasa mungkin dia lebih aman seringkali tuh apa sih makan bareng Ya, katanya tuh benar-benar. banyak dari situ makan Mm-mm. bareng, otomatis buka masker makan siang bareng-bareng nah dari situ itu loh yang kadang-kadang kita tuh kurang aware menggampangkan padahal itu tetap ada potensi tertular dari situ gitu. Iya ya, sama mungkin kayak di kantor-kantoran itu kan juga seperti itu ya, Mbak ya. Kan Mm-mm. setahu saya juga nggak semua tempat kerja itu sudah punya kebijakan seperti ini ya. Moga-moga. Ya, Tapi seharusnya sih kalau kondisi bisa pandemi seperti ini harusnya dicutikan atau dibolehkan ya ngambil cuti karena kan orang hamil itu rentan banget. Harusnya benar gitu saya ya, Mbak. harusnya tuh dibolehkan untuk ngambil cuti. Jadi ya, Mm-mm. pasti pasti ada konsekuensi. Otomatis kalau ngambil cuti tidak dapat gaji. Tapi itu kan ada win-win solution ya. Oke. Namanya nggak kerja ya sama Mm-mm. ya saya nggak apa namanya nggak kerja di Sutomo ya tetap nggak dapat remunerasi uang nggak ada pelayanan meskipun saya tetap Iya. bimbing ya tapi kan tidak dapat gaji ya sesuai dengan Mm-mm. yang terjadi gitu ya sama Iya. kalau Mm-mm. misalkan katakan ada seorang ibu hamil yang kerja di suatu perusahaan swasta menurut saya sih kalau ibu hamilnya akhirnya mengambil keputusan untuk cuti harusnya sih bosnya bolehin ya atasannya membolehkan dengan konsekuensinya Mm-mm. tentunya karena nggak kerja ya ya tidak dapat Nggak gaji dapat sama kayak gaji. klinik saya tempat kerja nih Gar di Surabaya Ya. Skin Center
itu kebetulan FO saya waktu itu juga, jadi dia dikasih pilihan Pak, bukan di encourage untuk cuti aja gitu. Jadi bukan bukan yang awalnya dia nggak kepikiran untuk cuti, tapi dari atasan karena dokter ya kita ngerti, even dia di FO loh, di front office, jadi bukan sebagai perawat. Tapi tetap kita tahu bahwa resiko itu selalu ada. Jadi dia kita sarankan untuk cuti, dan ya dia cuti akhirnya meskipun masih hamil muda gitu. Ya. Terus selama hamil mungkin ada suplemen tambahan nggak Mbak yang diminum karena ini era pandemi? Saya kemarin yang dari konsumsi suplemennya yang dari dokter ini kan sudah pasti. Terus saya tinggal tambah vitamin C sama vitamin D aja sih gitu. Tapi diminum rutin ya vitamin. Tapi itu bukan dari dokter kandungannya. Enggak, dari vitamin D-nya dari saya sendiri, sama vitamin D dan vitamin C-nya saya suplementasi sendiri. Karena memang yang dari dokter ini kan saya lihat suplemennya nggak ada itu gitu, jadi saya rasa kurang. Tapi tentunya ya saya cari tahu, tapi karena ini saya dokter ya, jadi kalau ibu-ibu hamil sih bagaimanapun juga kalau mau menambah suplemen tertentu harus konsultasikan dengan dokter objinnya, jadi jangan diputusi sendiri. Ini kan beda karena sama-sama orang medis, kita bisa mencari tahu kan mana yang baik mana yang enggak. Jadi waktu itu saya menambah suplementasi sendiri untuk vitamin D dan vitamin C-nya gitu. Ada ini nggak Mbak? Ada yang beda apa sih dulu hamil anak pertama sama kedua di era yang beda kayak gini itu apa sih yang dirasain? Lebih was-was ya, otomatis ya. Jadi kalau dulu mungkin suami kerja tiap hari atau meeting-meeting kerjanya kan memang harus ketemu orang ya, pasti kan sering ketemu. Ya saya nggak was-was sama sekali gitu. Jadi ya santai aja. Tapi kalau sekarang tuh padahal jarang banget ya Mas Indi tuh pamit ya. Tapi tiap kali pamit tuh udah was-was duluan gitu, udah kayak rodo-rodo nggak ikhlas antara mau membolehkan dan nggak membolehkan. Jadi ya otomatis apa namanya lebih was-wasnya tuh jauh lebih tinggi. Tapi ya kecampur-campur dengan hormon juga. Jadi ya ini ya harus balance. Jadi ibu hamil tuh memang tetap harus happy, tapi support suami itu penting banget sih. Jadi kalau suami Ya, itu betul. yang ini ada teman Iya online itu. yang curhat ya, Hana Fania. Suami saya juga mengentengkan COVID, saya sebagai bumil sangat ketakutan. Aduh ini nggak boleh banget loh. Pak Mil minta tolong tidak boleh egois ya, karena bagaimanapun juga kalau si Pak Mil ini membawa COVID, itu yang potensial banget tertular itu adalah istri. Dan masa ya nggak kasihan sama istrinya, apalagi sedang menantikan kehadiran seorang anak kan. Pasti kita harusnya sih si Pak Mil ini benar-benar menjaga istrinya sebaik mungkin gitu. Dan itu kebiasaan itu berlangsung sampai sekarang ya Mbak, apalagi sekarang ada bayi juga ya. Jadi Ya, itu makanya, jadi tetap dan kalau saya sekarang nggak, sama Mbak ininya, kenapa? termasuk maksudnya sampai sekarang juga tetap protokol kesehatannya malah masih lebay ya. Tetap dong, tetap ya, karena kan ada bayi juga dia rentan Ya. banget kan tertular dengan COVID. Sehingga apa namanya, bedanya juga ya, kalau dulu pandemi mungkin orang jenguk bayi bebas-bebas aja. Nah Nah sekarang itu betul saya betul. memang nggak mau juga bedanya. Jadi dan alhamdulillah mungkin karena teman-teman banyak yang dokter ya, mereka udah tahu, nggak perlu Mengerti. nanya, nggak perlu bilang mau jenguk, udah tahu kalau sebaiknya tidak dijenguk. Jadi saya memang nggak ada yang jenguk, dan saya lebih senang begitu. Jadi saya jauh lebih nggak dijenguk gitu. Jadi yang ngelihat bayi itu ya cuma keluarga aja, dan bahkan adik sama mas saya itu tuh saya yang nyuruh nggak mau lihat mereka tuh yang begitu ketakutannya, nggak deh, nggak usah Mau nggak usah. jenguk. Masih kadang-kadang masih ketemu orang kan, tapi ya Ya, ya. saya cukup percayalah dengan keluarga, karena kalau keluarga kan kita tahu ya kira-kira ini menggampangkan atau enggak. Dan alhamdulillah keluarga saya tuh ya cukup bener-bener nggak menggampangkan COVID lah, bener-bener menjaga ya, maksudnya perilaku kesehariannya juga mirip lah dengan saya, jadi saya percaya. Dan itu baru anak saya umur 3 mingguan lah baru kemudian datang untuk jenguk, itu pun juga hati-hati banget. Nah terus kemudian yang kemarin bapak ibu saya juga gitu, apa sempet ya lama banget nggak jenguk karena takut nularin gitu. Jadi
ya apa bahkan keluarga aja takut gitu loh, apalagi orang yang nggak keluarga ya memang nggak ada yang datang, alhamdulillah. Jadi Kalau saya rasa itu itu, juga untuk heeh, melahirkan nggak usah ya, jenguk. nggak usah dikunjungin orang dulu, nggak usah dikunjungin tetangga, kasih Mm-mm. pengertian atau yang baik gitu. Jadi kadang-kadang kan kita sungkan ya, tapi ya saya rasa dalam kondisi seperti ini bisa lah diberi pengertian yang baik. Kalau sama keluarga tadi, apa ya Mbak protokol kesehatan yang kita harus bilang ke keluarga? Tapi ini kan keluarga Mbak kebetulan memang paham ya. Mungkin kan ada orang yang juga keluarganya bukan dari keluarga Mm-mm. keluarga dokter ya. Jadi biasanya kan kita menjelaskannya juga lebih sulit. Ntar dibilang sombong lah ya. Ntar Iya, dibilang apa. Nah, itu mungkin tipsnya apa? Jadi tetap bisa menerima keluarga menjenguk, tapi aman. Itu kalau dari Mbak Dita selama ini gimana sama keluarganya? kemarin keluarga ke rumah, mereka nggak buka Mm-mm. masker sama sekali, gitu sih. Oke. Tetap Mm-mm. pakai hand sanitizer. Jadi kita even kita ngobrol, saya memang buka masker sih pada waktu itu, tapi yang lain nggak buka masker sama sekali. Mm-mm. Semuanya sampai sampai pulang. Pada saat sempat makan sih kalau nggak salah, hanya pada Mm-mm. saat makan terus pakai masker lagi. Tapi karena bagaimanapun juga kan meskipun keluarga, tapi kan mereka tidak tidak tinggal serumah ya dengan kita Ya, gitu, ha-ha. bahwa virus itu tetap ada loh. Jadi apalagi orang yang kita nggak kenal sama sekali kan kita nggak tahu bagaimana kesehariannya. At least kan kalau keluarga tuh kan kita tahu ya Ninggar kira-kira dia Mm-mm. keseharian tuh ngapain aja gitu. Itu aja sih Mm-mm. mereka tuh udah sebenarnya takut-takut untuk datang ke Takut. rumah. Ya Mm-mm. ya saya Bismillah lah dan percaya gitu, dan ya dan mereka menjaga dengan baik dengan tetap pakai masker gitu. Ya, 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 memang gitu. Ya, yang dukungan keluarga itu penting ya, Mbak ya, karena kan zaman sekarang itu nggak semua bisa ngerti loh. Keluarga, tetangga, itu kan ada yang menganggap kita berlebihan, terus akhirnya kita malah dijauhin. Saya sering juga itu di DM orang, cuman gara-gara diajak teman-temannya senam bareng, Mbak, nggak mau, terus dia dijauhin. Padahal senamnya itu di tempat tertutup, dia kayak itu loh aerobik-aerobik grup-grup aerobik Oh, gitu loh. Mm-mm. Dan dia langsung nanya sama saya, aduh saya kalau dijauhi teman gimana dok? Ya sama kan, ini kan di era kayak gini nih kita harus mikirin inner circle kita dulu aja deh, nggak usah mikirin orang lain. Nyatanya mereka juga, iya mereka merasa sehat karena sering berolahraga, tapi terus yang nggak mau ini terus dijauhin malahan, dibilang uh, berlebihan, Mbak. Ada juga sih yang kayak gitu. bisa dipungkiri ya, memang kalau kesehatan kan Mm-mm. itu udah utama. Kalau Mm-mm. masalah pertemanan dan lain sebagainya, kalau kemudian kita sakit apalagi sampai meninggal ya sudah nggak ada artinya lagi gitu. Jadi ya, Mm-mm. ya prioritas sekarang tuh adalah prioritas tuh harus tahu prioritasnya ya kesehatan, ya mau nggak mau ya memang harus lebay dan lain sebagainya tadi. Iya, benar-benar sebenarnya kalau mau olahraga bareng atau apa mungkin kan bisa dicari yang paling aman gimana. Kan sebenarnya seperti itu ya Mbak Mm-mm. ya. Jadi kayak tadi kita tetap mau interaksi, kita tetap keluar rumah, tapi kan menyesuaikan gitu loh. Jadi yang paling aman seperti apa. Jadi bukan berarti kita terus nggak boleh keluar ya kan. Kita manusiawi juga pasti bosen, apalagi bumil ya. Pasti bosen kalau di rumah terus. Iya, iya, oke. Oke, Mbak, mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang lagi nonton. Ada tips dan pesan-pesan dari seorang Irma Dita terkait hamil dan melahirkan di era pandemi. Mm-mm. Boleh, monggo Mbak. Apa ya, Mm, mungkin kalau yang mau program hamil mungkin saya setuju dengan sempat tinggal tadi saya sampaikan ya, kalau mm, uh, bisa ditunda ya ditunda, tapi kita memang nggak apa namanya ya nggak tahu namanya rezeki, kadang-kadang dikasihnya ya, pada orang ya itu tetap rezeki dari Allah. Nah, namanya rezeki kan ya kita harus menjaga sebaik mungkin, dan cara menjaga sebaik mungkinnya adalah dengan ya benar-benar nggak menggampangkan tentang COVID ini. Jadi menjaga dengan baik. Ingatlah selalu bahwa kondisi kita yang dalam keadaan hamil itu memang tidak seoptimal orang-orang yang tidak sedang tidak hamil hamil. gitu. Jadi Mm, apabila kita 3 sampai 5 kali lipat lebih lebay dalam menjaga kondisi, takut digunjing mm, orang, nggak usah takut dibilang berlebihan, mm, karena memang justru itu yang sepatutnya kita lakukan. Itu pesan saya, dan pesan saya tetap kontrol mm, ke dokter objinnya. Memang ada sesuatu yang ragu, apakah tentang
jadwal kontrol, tentang tempat kontrolnya, ya konsultasikanlah ke dokter obstetri tadi. Dan paling penting Pak Mil, support ibu hamil, support istri-istri yang sedang hamil tuh penting banget karena hormon, bosen di rumah, apalagi kalau Mm-mm. suaminya menggunakan COVID masih sering keluar tapi nggak dijaga dengan baik, wah itu bahaya banget gitu. Jadi Pak harus support banget istri-istrinya supaya tetap sehat. Ya, dan kalau hasil negatif itu jauh lebih mudah ya nantinya juga daripada kalau kita positif, nanti harus pisah sama bayinya juga, terus nanti mungkin belum tentu rumah sakitnya juga. Mm, ya, Mm-mm, makanya jadi kan benar. eh, lebih enak kita menjaga supaya benar-benar gak sampai kena lah gitu. Seperti tadi ada beberapa ikhtiar yang dilakukan. Iya, Mm-mm. Oke, ya, makasih ya Mbak Dita atas waktunya, ya, udah berbagi cerita, udah sharing ke kita semua tentang pengalaman hamil dan melahirkannya. Moga-moga yang dengerin, yang memang ada rencana hamil atau tidak rencana ternyata hamil tapi udah takut duluan. Yang penting kalau kita lakukan semua sesuai prosedur, ya insya Allah lancar. iya, Gitu amin. aja. Oke, ya, makasih Iya, banyak ya Mbak Dita ya atas ayo. waktunya. Oke, Hmm, selamat malam Mbak. um,